Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan tentang pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar konsumen. Pasar konsumen adalah individual yang beli barang-barang untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Ini artinya, pasar jenis ini adalah pasar yang lumrah yang kita jumpai dalam kehidupan rumah tangga atau non-bisnis. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Yang termasuk ke dalam perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk juga meliputi harga produk atau jasa tersebut. Jika harga suatu produk tidak terlalu tinggi, maka konsumen tidak akan terlalu membutuhkan waktu untuk memikirkan dan melakukan aktivitas perilaku konsumen. Namun, jika harga atau jasa tersebut bisa dibilang tinggi, mahal, maka konsumen tersebut akan memberikan effort lebih terhadap barang tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe produk dan keputusan pembelian. Konsumen akan lebih terlibat dengan suatu produk ketika produk yang akan dibeli memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, penting bagi konsumen. Sebagai contoh, apakah penting membeli sepatu branded yang sedang diskon, sedangkan kita masih mempunyai sepatu yang lama dan layak digunakan? Membeli barang branded tersebut memang penting, karena keinginan menjadi modis, stylish, keren, dan cantik. Tetapi tidak mendesak, karena jika barang tersebut tidak dibeli pun tidak masalah. Yang kedua, memiliki keterlibatan emosional. Konsumen membeli dan mengkonsumsi produk dilakukan atas dasar kemampuan memuaskan emosi, baik emosi positif seperti meningkatnya rasa percaya diri karena memakai jas eksklusif dan parfum terkenal, maupun emosi negatif seperti rasa takut saat tonton film horor atau naik roller coaster dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan. 3. Secara kontinu menarik bagi konsumen. Branding suatu produk merupakan strategi marketing yang biasa dilakukan secara kontinu dalam jangka panjang agar konsumen semakin tertarik dengan suatu produk. Misalnya, pada produk kecantikan yang telah dilabeli merek seperti Wardah, ditambah packaging yang menarik serta harga yang sesuai dengan kualitas, akan mendorong konsumen secara terus-menerus membeli produk tersebut. Yang keempat, mengakibatkan risiko keuangan. Contohnya seperti keputusan pembelian konsumen online shopping memiliki risiko bahwa produk tersebut belum tentu dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan ataupun bentuk fisiknya. Hal tersebut terjadi karena kualitas produk dan penggambaran spesifikasi produk pada internet sulit dipahami dan dimengerti oleh konsumen. Maka, agar tidak mengakibatkan resiko keuangan, seperti saya sudah berbelanja di sini, namun barang yang saya dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi saya, maka para pembeli harus pintar-pintar memilih toko dan barang sebelum mengambil keputusan pembelian tersebut. Yang kelima, merupakan identitas yang menciptakan image bagi konsumen. Contohnya seperti seorang direktur di sebuah perusahaan tentunya memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan seorang supervisor. Begitu pula dalam perilaku pembeliannya. Tentunya seorang direktur perusahaan akan melakukan pembelian terhadap merek-merek yang berharga lebih mahal dibandingkan dengan merek lainnya untuk memperlihatkan image-nya sebagai seorang direktur. Dengan demikian, semakin penting dan beresiko suatu produk yang akan dibeli, konsumen semakin mempertimbangkan berbagai merek dan mencari berbagai informasi yang dibutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja model penilaian konsumen. Pertama, penilaian complex decision making. Penilaian ini terjadi ketika konsumen melakukan pembelian produk yang butuh pertimbangan pentingnya produk bagi individu konsumen. Konsumen akan mempertimbangkan berbagai merek dengan mencari berbagai informasi yang dibutuhkan untuk membeli suatu rumah ataupun mobil. Jadi konsumen mempertimbangkan perbedaan masing-masing produk supaya tidak terjadinya ketidaknyamanan saat pembelian. Kedua, ada penilaian limited decision making. Penilaian ini terjadi ketika konsumen melakukan keputusan untuk membeli suatu produk yang membutuhkan pertimbangan merek dan informasi yang menarik bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut.
Ketiga, ada penilaian brand loyalty, yaitu menunjukkan sikap loyal terhadap merek tersebut. Jadi konsumen yang loyal terhadap merek tertentu akan melakukan penilaian merek jangka panjang. Dan keempat, ada penilaian inertia. Penilaian ini terjadi ketika konsumen membentuk keyakinan terhadap produk secara pasif dan membuat keputusan hanya dengan memproses sedikit informasi dan mengevaluasi merek setelah pembelian.